Mata kuliah kepemimpinan. Topik ke-40 dari 80 topik. Gaya atau perilaku kepemimpinan pelengkap. Bagian kedua. 4. Gaya atau perilaku kepemimpinan pengayom. Tipe kepemimpinan ini menempatkan seorang pemimpin sebagai kepala yang pada dasarnya berfungsi sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga. Pemimpin memiliki kesediaan dan kesungguhan dalam mengayomi anggotanya, dengan berbuat segala sesuatu yang layak dan diperlukan organisasinya. Kepemimpinan dijalankan dengan melakukan kegiatan kepeloporan, kesediaan berkorban, pengabdian, melindungi, dan selalu melibatkan diri dalam usaha memecahkan masalah perseorangan atau kelompok. Pemimpin ibarat ayah yang berfungsi mengayomi anggotanya, ibarat anak-anak dan anggota keluarganya yang lain. Dari uraian di atas berarti juga pemimpin merupakan tumpuan harapan, karena kesediaannya berdiri paling depan dalam melindungi dan membela kepentingan orang-orang yang dipimpin dan organisasinya. Pemimpin dihormati dan disegani karena posisinya sebagai orang yang dibutuhkan dalam membina kehidupan kelompok atau organisasi, yang tanpa pamrih terus berusaha mewujudkan kondisi yang lebih baik untuk dinikmati bersama. Bersamaan dengan itu, pemimpin juga selalu berpihak pada sesuatu yang benar dari sudut kepentingan bersama, guna mempertahankan kebersamaan. Sesuatu yang benar dari sudut kelompok atau organisasi sendiri belum tentu benar bagi kelompok atau organisasi atau orang lain. Misalnya, seorang pemimpin yang selalu berusaha mencari cara membela anggota kelompok atau organisasinya, yang melakukan kekeliruan atau kesalahan di luar, dengan alasan demi menjaga nama baik kelompok atau organisasi. Dilihat dari sudut orang lain, mungkin saja pembelaan itu sebenarnya tidak perlu, baik dilihat dari pelakunya maupun jenis dan sifat kekeliruan atau kesalahannya. Tipe kepemimpinan ini diwujudkan secara bervariasi antara ketiga tipe atau gaya kepemimpinan ulama, yaitu demokratis, otokratis, dan bebas. Setiap pemimpin yang diangkat oleh orang-orang yang dipimpinnya, dituntut mewujudkan tipe kepemimpinan ini secara intensif. Misalnya, presiden, gubernur, bupati atau wali kota, kepala desa, dan lain-lain yang diangkat oleh rakyat, diharapkan menjalankan kepemimpinan yang mengayomi, membela, dan melindungi kepentingan rakyatnya. Demikian pula, pemimpin organisasi yang diangkat oleh anggotanya melalui suatu musyawarah khusus. Tipe atau gaya kepemimpinan ini pun tidak mustahil untuk diwujudkan oleh pemimpin yang diangkat oleh suatu kewenangan atau kekuasaan tertentu. Misalnya, menteri pada berbagai jenis dan jenjangnya. 5. Gaya atau perilaku kepemimpinan transformasional. Semua tipe dan gaya kepemimpinan yang telah diuraikan di atas, pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan transaksional yang ditandai dengan pemimpin yang memandu atau memotivasi bawahan atau anggota organisasinya mengarah pada pencapaian tujuan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Seiring dengan tuntutan perubahan dan perkembangan iklim kerja ke arah peningkatan pemberdayaan, empowerment, anggota organisasi sebagai sumber daya, sedikit demi sedikit telah terjadi pergeseran dari kepemimpinan transaksional ke kepemimpinan transformasional. Pergeseran itu tidak berarti kepemimpinan transaksional merupakan pendekatan yang berlawanan dengan kepemimpinan transformasional karena kepemimpinan transformasional dapat dibangun melalui pendekatan kepemimpinan transaksional. Di samping itu, pendekatan transformasional tidak berdampak pada kepemimpinan transaksional atau yang lainnya sehingga menjadi usang karena kepemimpinan terkait dengan gaya dan bahkan juga dengan karakter atau kepribadian pemimpin. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan kepemimpinan dengan tipe dan gaya lainnya tidak dapat diterapkan. Pendekatan kepemimpinan lain pada dasarnya, menuntut anggota organisasi atau bawahan untuk mengikuti arahan yang diberikan pemimpin, sedangkan kepemimpinan transformasional, lebih menekankan pada kegiatan pemberdayaan, empowerment, melalui peningkatan konsep diri bawahan atau anggota organisasi yang positif. Para bawahan atau anggota organisasi yang memiliki konsep diri positif itu akan mampu mengatasi permasalahan dengan mempergunakan potensinya masing-masing, tanpa rasa tertekan atau ditekan sehingga dengan kesadaran sendiri membangun komitmen yang tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk lebih memahami kepemimpinan transaksional, berikut ini diketengahkan ciri-cirinya. 1. Kepemimpinan ini cenderung harismatik, melalui perumusan visi dan misi secara jelas, menanamkan kebanggaan pada organisasi dan pemimpin, memperoleh penghargaan, dukungan dan kepercayaan dari bawahan atau anggota organisasi dan atau rekan kerja. 2. Kepemimpinan ini mengutamakan inspirasi, yang mencakup mengkomunikasikan harapan yang tinggi, menggunakan lambang-lambang, dan slogan-slogan untuk memfokuskan usaha mengungkapkan sesuatu yang penting secara sederhana. 3.
Kepemimpinan ini memiliki kemampuan memberikan rangsangan intelektual, menggalakkan penggunaan kecerdasan, membangun organisasi belajar, learning organization, mengutamakan rasionalitas, dan melakukan pemecahan masalah secara teliti. 4. Kepemimpinan ini memberikan pertimbangan yang diindividualkan, memberi perhatian secara pribadi, memperlakukan bawahan atau anggota organisasi secara individual, menyelenggarakan pelatihan, dan menasihati. Kepemimpinan transformasional berbeda, tetapi bersinggungan erat dengan kepemimpinan harismatik, meskipun sebenarnya kepemimpinan transformasional lebih daripada pemimpin harismatik. Kepemimpinan harismatik menginginkan bawahan atau anggota organisasi sebagai pengikutnya untuk mengadopsi pandangan pemimpin tanpa atau dengan sedikit mungkin perubahan. Sebaliknya, kepemimpinan transformasional berusaha menanamkan dan mendorong para bawahan atau anggota organisasi untuk bersikap kritis terhadap pendapat dan pandangan yang sudah mapan di lingkungan organisasi atau yang ditetapkan oleh pemimpin. Sehubungan dengan itu, Scott Burt dalam Transformational Leadership mengemukakan bahwa kepemimpinan transformasional merupakan pendekatan yang diterapkan dalam rangka mempertahankan pemimpin dan organisasinya dengan cara penggabungan 3 unsur, yakni strategi, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Strategi yang dimaksud Burt mencakup kemampuan dalam menetapkan arah yang akan dituju organisasi, dengan membangun visi dan kesamaan visi, merumuskan rencana strategi, REN-STRA, menerjemahkan visi dan misi ke dalam tindakan, mengembangkan komitmen pada prestasi dan kualitas kerja, serta merumuskan dan menerapkan rencana operasional, REN-OP. Dari uraian tentang strategi tersebut di atas, berarti Burt menyatakan peranan kepemimpinan transformasional untuk mengefektifkan organisasi ke dalam manajemen strategi sejalan dengan perkembangan ilmu manajemen. Kepemimpinan mencakup kegiatan merealisasikan strategi melalui tindakan kepemimpinan transformasional yang sesuai dengan fungsi dan situasi, menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi dan diakui bawahan atau anggota organisasi, memotivasi bawahan atau anggota organisasi untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin pada semua jenjang, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan organisasi, memimpin untuk mempertahankan kejayaan, eksistensi, organisasi, dan menciptakan cara kerja yang lebih mudah. Budaya organisasi, realisasi kepemimpinan transformasional mencakup kemampuan memotivasi bawahan atau anggota organisasi untuk menerap strategi, memahami budaya kerja yang tumbuh dan berkembang di dalam organisasi, berlaku adil pada semua bawahan atau anggota organisasi, cepat menerima perubahan yang bersifat inovatif, menjadi teladan bagi bawahan atau anggota organisasi, membangkitkan, dan membina semangat tim kerja. Demikian pula, Johnson & Johnson menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional selalu berusaha menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di antara bawahan atau anggota organisasi, dengan saling melindungi satu dengan yang lainnya, dan saling mendukung untuk mengaktualisasikan visi yang menguntungkan. Di samping itu, dikatakan pula bahwa kepemimpinan transformasional dapat diidentifikasi melalui beberapa pertanyaan sebagai berikut. A. Bagaimana mengelola tantangan status quo dari persaingan tradisional dan modal individual dalam manajemen? Sehubungan dengan itu, pemimpin harus mampu memberikan spirit, semangat, dan contoh untuk senantiasa maju dengan meningkatkan kualitas ke dalam jaringan kerja, network, yang saling terkait erat, untuk meningkatkan produktivitas, promosi yang lebih sportif dan akan meningkatkan kualitas hubungan serta nilai-nilai dari bawahan atau anggota organisasi. B. Bagaimana menggagas visi yang dapat dan harus diraih organisasi, menjabarkan visi menjadi misi yang jelas dan dapat diwujudkan, serta merumuskan tujuan yang dapat dijadikan panduan bagi anggota organisasi atau bawahan dalam bekerja. Sejauh mana anggota organisasi atau bawahan dapat diperdayakan melalui kerjasama tim yang saling mendukung. Untuk itu, yang perlu dilakukan oleh pemimpin adalah menciptakan iklim kerja yang mengedepankan hubungan antara bawahan atau anggota organisasi dan berusaha memberdayakan bawahan atau anggota organisasi melalui tim kerja yang solid. Sejauh mana pemimpin menjadi contoh, atau teladan, dalam menerapkan prosedur tim kerja dan berani menanggung risiko dalam melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan keahliannya. Dalam kegiatan ini, pemimpin harus menjadi model dan motivator dalam mewujudkan iklim organisasi belajar, learning organization. Seberapa besar kesadaran anggota organisasi atau bawahan untuk meningkatkan kemampuan hubungan interpersonalnya? Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional adalah pendekatan kepemimpinan dengan melakukan usaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat, dan mengilhami bawahan atau anggota organisasi untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam mencapai tujuan organisasi,
tanpa merasa ditekan atau tertekan. Kepemimpinan transformasional sangat positif dilaksanakan dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi yang rawan konflik, baik konflik individual maupun konflik kelompok. Itulah materi tutorial topik ke-40 kepemimpinan. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang atau ingin kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini.